Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budaya ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua yang di rumah sehat-sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sambil menonton video ini, kalian jangan lupa buka juga ya bukunya. Yuk, kita langsung saja kita pelajari materi hari ini. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapih dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, anak-anak, informasi apa yang telah kamu dapat saat ibu membacakan sekolah adiwiyata ini? Ada yang tahu sekolah adiwiyata itu apa? Ya, sekolah adiwiyata itu seperti penghargaan ya. Adiwiyata tuh jadi sekolah yang disebut dengan sekolah adiwiyata itu mendapat penghargaan. Penghargaannya berupa adiwiyata, dinamakan sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata itu sekolah yang bersih, indah, dan juga rapi. Terus di situ tadi ada kata slogan. Slogan itu seperti yang kalian lihat di pagar-pagar sekolah kita yang ada bacaan dilarang merokok. Nah, itu tuh namanya slogan. Terus senyum, sapa, salam. Yang itu juga itu namanya slogan. Nah, tapi untuk menjadi sekolah adiwiyata itu perlu kerja keras. Kenapa perlu kerja keras? Karena selain lingkungannya harus bersih, sekolahnya juga harus rapih dan indah. Harus banyak tong sampah di tempat-tempat tertentu, harus ada pohon yang rindang ya. Terus kalau ada sampah saja terlihat saat ada petugas mengecek, nah itu nggak akan lolos menjadi sekolah adiwiyata. Nah anak-anak, kita juga ingin ya sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Nah, supaya sekolah menjadi sekolah adiwiyata, tentunya harus ada peran dari siswa. Siswanya harus tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kerapihan dan kebersihan. Jadi misalnya saat kalian berjalan di lorong teras kelas, ada topi yang berserakan, kalian bisa ambil lalu berikan kepada bu guru. Bu, ini tadi saya lihat ya. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Nah, itu ya anak-anak tentang sekolah adiwiyata. Nah, sekarang kita lihat gambar ini ya. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Apa isi gambar ini? Ya, betul. Gambarnya terlihat seperti lorong di sekolah ya. Ada kelas di sekolah di situ, lihat. Nah, terlihatnya sangat rapih ya. Sangat nyaman sepertinya jika kita berada di situ karena kita lihat di situ terasnya bersih, kacanya bersih, tidak ada sampah sama sekali, ada tanaman, ada pohon, dan juga tak lupa ada tong sampah ya. Nah, indah bukan jika sekolah kita seperti itu?
Coba, apakah sekolah kita sudah seperti ini? Jika sudah, apa yang harus kita lakukan? Dan jika belum, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, jika sekolah kita sudah bersih, indah, dan rapi, kita perlu menjaganya. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, masih harus tutup piket, menyapu, ya harus bekerja sama. Lalu pohon-pohonnya juga dijaga tanamannya. Jika ada tanaman yang kering atau mati, segera kita pisahkan dari yang segar ya. Nah, lalu jika sekolah kita belum seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sama, kita harus bebenah, harus kerjasama semuanya membersihkan sekolah supaya terlihat bersih. Tidak hanya penjaga sekolah ya, tapi semua warga sekolah harus ikut membantu dalam menjaga kebersihan sekolah. Semoga sekolah kita bisa seperti gambar itu ya, rapi, bersih, dan indah. Yuk semuanya mulai dari sekarang, nanti jika kita sekolah, kita mulai bebenah lagi ya di sekolah. Nah, menurut kalian, siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup dalam kebersamaan, akibatnya akan buruk. Nah, apa saja ya jika kita tidak hidup dalam kebersamaan? Nah, bersama itu kan artinya persatuan ya, bersatu. Nah, jika kita hidup bersatu di sekolah bersama-sama, itu manfaatnya apa? 1. Jika kita sedang kesusahan, pasti akan dibantu oleh teman kita. Contoh, hidup bersama di kelas. Jika kalian ada yang tidak mengerti, lalu bu gurunya misalnya sibuk menjelaskan kepada teman kalian yang lain, lalu apa? Nah, biasanya nanya ke teman ya. Nah, itu contoh kebersamaan. Jika kita bersama dengan teman, kita bisa saling membantu. Contohnya, Benny sedang kesusahan mengerjakan soal matematika. Lalu Edo sudah paham. Lalu Edo menawarkan kepada Benny, "Benny, ada yang bisa aku bantu?" "Iya nih, Dok. Aku belum paham yang ini." "Ya sudah, sini saya bantu." Nah, lalu dikasih tahu deh ya sama Edo. Nah, itu contoh kebersamaan persatuan di kelas ya. Manfaatnya bisa saling membantu. Selain bisa saling membantu, apalagi? Bisa saling berbagi. Contoh, jika di sekolah kita ada yang kelupaan membawa bekal makan, nah biasanya sama temannya ditawari ya, "Ini mau nyobain yang aku." Nah gitu ya, itu juga salah satunya manfaat persatuan di sekolah. Saling membantu, saling berbagi. Nah, terus akibatnya jika tidak saling bersatu, tidak bersama apa? Misalnya tidak mau bersama-sama, aku mau sendiri. Jika saat orang lain bersama saling membantu, ini dia pingin sendiri, jadi apa? Pekerjaannya lebih susah, lebih lama, seperti saat piket ya. Saat piket, jika tidak bersama-sama, tidak bersatu, akan lama. Mungkin pulangnya bisa lebih sampai jam 2 ya, biasanya jam 12 pulangnya, ini sampai jam 2 karena piketnya semuanya dikerjakan sama sendiri ya. Terus selain itu juga jadi timbul permusuhan. Aku tidak mau sama ini, temannya pengen ini. Pilih-pilih teman itu kan tidak bersatu ya, tidak bersama. Jadi akhirnya bisa bermusuhan.
Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu akan membahas tentang pola bilangan. Kemarin kalian sudah belajar ya di pembelajaran 4 tentang pola bilangan bangun datar ya bersama Bu Enci. Sekarang Bu Dea akan jelaskan lagi ya. Nah, sebelum kita ke materinya, kita lihat dulu nih. Kalian masih ingat tidak yang kemarin kita sudah bahas bangun datar apa saja? Nah, yang pertama ini ada segitiga. Nah, perhatikan ini bangun datar segitiga ya. Lalu yang kedua ini ada segi empat. Nah, ini segi empat ya. Kalau segi empat, segitiga juga sebenarnya ada nama-nama lainnya. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi. Tapi nanti kalian akan bahas itu di lain materi ya. Lalu ada segi empat. Nah, ini segi empat juga banyak namanya. Ada persegi, persegi panjang ya. Lalu yang ketiga ada segi lima. Nah, ini segi lima ya. Dan yang terakhir ada gambar segi enam. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sini adalah gambar meja. Nah, permukaan meja bentuknya segi empat atau persegi panjang. Nah, dari bangun datar ini kita bisa membentuk pola loh. Pola bangun datar. Nah, perhatikan gambar ini dengan teliti ya. Ibu mempunyai pola. Di sini ada dua pola. Yang pertama gambarnya persegi panjang dan yang kedua adalah segi lima. Ibu akan membuat pola satu-satu. Jadi, satu gambar segi empat atau persegi panjang, satu gambar segi lima. Nah, seperti ini polanya. Nah, ini satu gambar ya, pola satu-satu ya. Contoh yang kedua. Di sini Ibu akan masih memakai gambar persegi panjang dan segi lima ya. Di sini Ibu menggambarkan dengan dua persegi panjang, satu segi lima. Dua persegi panjang, satu segi lima. Dua persegi panjang, satu segi lima. Nah, polanya berarti 21, 21, 21. Nah, contoh yang terakhir. Ibu masih memakai persegi panjang dan segi lima. Tapi sekarang Ibu akan balik polanya. Satu persegi panjang, dua segi lima. Satu persegi panjang, dua segi lima. Satu persegi panjang, dua segi lima. Nah, bentuk polanya 1, 2, 1, 2. Nah, bagaimana anak-anak? Paham tentang pola bilangan? Di sini pola bilangannya kita memakai bangun datar ya. Nah, sekarang kalian kerjakan di halaman 101. Sebelumnya Ibu akan kasih contoh terlebih dahulu nomor 1. Perhatikan. Di sini ada warna merah, persegi, warna hijau, segi 5 dan warna orange, segi 6. Polanya di sini 1, 1, 1. Jadi 1 persegi, 1 segi 5, 1 segi 6. Lanjut lagi ke yang awal. 1 persegi, 1 segi 5, 1 segi 6. Nah, di sini ada persegi. Berarti kita tinggal tambahkan yang kedua segi 5, yang ketiga segi 6. Polanya 1, 1, 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Di sini ada segi 5, satu warna hijau. Lalu yang kedua segi 6 berwarna orange. Yang ketiga ada persegi berwarna merah. Lalu balik lagi ke gambar 1, segi 5 warna hijau. Berarti ini polanya segi 5 1, 2 segi 6, 1 persegi. Nah, berarti ini kita lihat gambar terakhir persegi. Berarti kita mulai lagi dari awal. 1 segi 5, 2 segi 6, dan 1 persegi. Nah, anak-anak kalian lanjutkan ya. Nomor 3, 4, dan 5. Tapi ditulis polanya dari awal ya. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan.
Nah, untuk tugasnya yang pertama adalah ceritakan via voice note pengalaman kalian waktu dulu di kelas 1 pernah melakukan kebersamaan di kelas ngapain. Contohnya seperti piket bareng-bareng, misalnya Beni dan Udin, aku dan Udin piket bersama. Udin membantuku mengangkat bangku. Nah, diceritakan ya melalui voice note, atau bisa juga dalam kebersamaan dalam mengerjakan tugas saat kelompok boleh. Nah, yang kedua tadi tugasnya adalah pola bilangan halaman 102 nomor 3, 4, dan 5 tugasnya. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.